Selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Jumpa kembali bersama saya Dr. Andrea Kartika di Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Dr. Ade, spesialis obstetri dan ginekologi atau kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Bethesda. Selamat siang Dr. Ade. Selamat siang Dr. Andrea. Bagaimana kabar dokter selama pandemi dokter? Syukur sehat-sehat selalu. Baik dokter. Nah, Dokter Ade ini adalah dokter baru kami di Rumah Sakit Bethesda. Jadi kalau Sobat Sehat Bethesda ingin konsultasi bisa ke Dokter Ade di Rumah Sakit Bethesda, begitu nih dokter? Monggo silakan. Nah, untuk kesempatan kali ini dokter, ini ada banyak sekali loh dok pertanyaan itu terkait sulit hamil. Pertanyaan ini sangat banyak dokter dan beberapa mungkin penyebabnya memang ada banyak ya dokter ya untuk sulit hamil ya. Tapi salah satu penyebabnya itu adalah yang dinamakan dengan PCOS. Nanti mungkin dokter Ade akan menjelaskan lebih panjang di sini. Nah, jadi memang karena berangkat dari banyaknya kasus ini ya dokter ya. Jadi kita sebetulnya kepengen tahu dokter. Nah, kira-kira itu gejalanya seperti apa, efeknya seperti apa, bagaimana cara kita untuk mengetahui sejak dari awal sehingga bisa diberikan pemeriksaan yang paripurna seperti itu nih dok ya. Nah, nggak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dokter Ade. Dokter, coba dijelaskan dokter, kira-kira apa sih dok yang menyebabkan seorang pasien itu menjadi sulit untuk hamil? Misalnya sudah menikah dokter, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sulit untuk mendapatkan momongan. Mungkin dokter bisa dijelaskan sih. Ya, terima kasih. Memang pertanyaan ini memang salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien ketika memang kontrol kepada kami. Jadi secara umum itu memang banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan seorang ibu atau seorang wanita itu susah memiliki keturunan atau sulit hamil atau bahasa medisnya infertil gitu. Dari sekian banyak faktor itu ada faktor dari ibu, kemudian nanti ada faktor dari suami. Nanti akan ada klasifikasi masing-masing faktor-faktor tersebut. Secara medis nanti ada pemeriksaan lebih detail. Nah, salah satu yang termasuk yang sering terjadi itu adalah yang kita sebut dengan PCOS, ya. Atau PCOS ini sendiri adalah merupakan singkatan dari Polycystic Ovarian Syndrome, di mana ini merupakan suatu kelainan atau suatu gangguan pada sistem hormon. Jadi sistem hormon di tubuh yang menyebabkan gangguan kesuburan pada wanita usia reproduktif. Jadi hanya terjadi pada usia reproduktif seperti ini. Ya. Kalau untuk PCOS sendiri tadi kan polycystic ovary dokter. Mungkin kalau dibahasakan awam tuh kira-kira yang terjadi di dalam rahim itu seperti apa sih dok? Mungkin gambarannya dokter, gambaran awamnya dok. Jadi ini memang kalau berdasarkan definisinya memang terkait dengan gambaran dari rahimnya, dari indung telurnya, di mana banyak gambaran seperti folikel-folikel kecil yang tidak matang. Ya, jadi secara umum polikistik ini kan merupakan gambaran dari USG. Nah, jadi harus ada pemeriksaan USG untuk menegakkan sindrom polikistiknya, tetapi akan ada gejala-gejala lain yang juga bisa dirasakan oleh pasien. Ya, jadi sebelum kita beralih ke USG, biasanya pasien akan datang lebih dengan gejala-gejala yang lainnya. Baik dokter, nah ini menyambung dengan gejala nih dok, kan orang kalau sudah tahu nih sulit untuk hamil, pastinya ada salah satu tadi PCOS. Nah, apa gejala yang mungkin bisa dirasakan oleh seorang wanita dokter? Mungkin kan biasanya oh aku mengalami ini. Nah itu kira-kira gejalanya apa ya dok yang bisa diwaspadai? Gejala yang, jadi kita sering mendapatkan pasien PCOS itu biasanya dengan gejala umumnya adalah gangguan menstruasi, itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah gangguan kesuburan atau infertilitas. Jadi sudah menikah lebih dari 1 tahun tapi belum juga memiliki momongan seperti itu. Nah, yang paling sering yang pertama adalah gangguan menstruasi. Jadi memang dari definisi dari gejala yang disepakati oleh konsensus itu adalah ada 2 dari 3 gejala. 2 dari 3 gejala untuk menegakkan diagnosa PCOS ya. Yang pertama adalah terjadinya anovulasi, jadi atau oligoovulasi. Jadi pasien itu atau ibu-ibu itu mengalami gangguan haid di mana haidnya lebih dari 35 hari. Haidnya memanjang. Jadi biasanya 2 bulan atau 3 bulan sekali baru haid seperti itu. Atau kalau kita hitung dalam 1 tahun kira-kira kurang dari 8 sampai 9 kali menstruasi seperti itu. Kemudian
gejala berikutnya adalah adanya tanda-tanda hiperandrogen. Nah, hiperandrogen itu adalah kelebihan hormon laki-laki. Androgen ini kan hormon pada laki-laki, tapi wanita juga memproduksi dalam jumlah yang kecil. Nah, pada kasus PCOS dia jumlahnya meningkat, ya, sehingga akan timbul gejala-gejala seperti kelebihan pertumbuhan rambut atau hirsutisme. Jadi ada mungkin kumis tipis, ya, ada kumis, kemudian timbul rambut di wajah, di tangan, di dada, bisa di punggung sama di kaki. Ya. Kemudian selain itu juga bisa menyebabkan alopecia atau jerawat yang alopecia itu kebotakan, kemudian jerawat yang berlebih seperti itu. Seperti itu. Jadi sebetulnya gejala-gejalanya mudah ya dokter ya untuk betul. kita temui. Tapi terkadang dokter kalau misalnya belum menikah itu kan hal-hal seperti itu tampaknya Biasa. tidak terlalu menjadi ini ya menjadi bahan perhatian. Nah ini malah menarik dokter sehingga yang belum menikah ini bisa screening ya dokter ya. Monggo, nah bisa. mungkin apakah sekiranya bisa dokter untuk screening seperti itu dok? Apabila sudah misalnya tahu nih, kok saya kalau haid kok agak lama ya, masih frekuensinya menjadi lebih jarang ya, itu bisa nggak dokter? Memang ketika ada pasien datang dengan keluhan menstruasi yang tidak teratur, apalagi pada usia reproduktif, yang kita pikirkan awalnya memang apakah pasien tersebut memiliki masalah PCOS. Jadi memang kita akan melakukan screening. Kita melakukan screening kira-kira ke arah PCOS atau bukan, atau gangguan hormon yang lainnya, karena menstruasi sendiri kan yang mempengaruhi banyak sekali seperti itu dokter Andrea. Oke, baik dokter. Jadi kesimpulannya nanti bisa juga datang ke rumah sakit Bethesda untuk screening ya dokter ya, karena kita juga punya dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang bisa menolong sobat sehat Bethesda. Nah dokter, ini kan tadi terkait kita sudah tahu gejalanya, pengertiannya. Itu dampaknya tadi selain untuk infertilitas, mungkin apakah ada dampak lain dokter dari PCOS itu sendiri dok? Dampak lain dari PCOS memang dia paling utama mempengaruhi adalah haid yang jelas, menstruasinya. Menstruasinya menjadi tidak teratur, bisa mungkin 3-6 bulan sekali baru menstruasi. Jadi yang ekstrim kita dapat pernah sampai 6 bulan tidak menstruasi. Kemudian yang kedua memang gangguan infertilitas atau gangguan kesuburan tadi. Ibu-ibu biasanya baru menyadari atau baru mengetahui bahwa mereka mengenai PCOS setelah memeriksakan kok saya tidak hamil-hamil seperti itu. Yang ketiga, karena penyebab PCOS ini salah satu yang faktor risikonya adalah terjadinya resistensi insulin, sehingga pasien-pasien dengan PCOS yang kemudian hamil, mereka akan berisiko untuk mengalami diabetes gestasional atau diabetes atau kenaikan gula darah selama hamil seperti itu. Baik, jadi memang kompleks ya dokter ya, ternyata ya memang ditangani sejak awal lebih bagus ya dokter ya, sehingga bisa mengetahui prognosis ke belakangnya. Baik dokter, tadi kan kita sudah bicara mengenai dampaknya. Nah kalau kita sudah tahu dampaknya seperti ini, kira-kira pengobatannya itu seperti apa dokter? Kan pastinya kalau ada penyakit itu pengen segera bisa dapat momongan juga dokter, nah itu pengobatannya bagaimana? Pilar pengobatan dari PCOS ini sebenarnya ada beberapa step, ada beberapa tahap, ya. Ada beberapa tahap yang kita mulai dengan yang awal dengan modifikasi gaya hidup dulu. Jadi kalau kita kembali ke awal bahwa sebenarnya PCOS ini sekarang jadi semakin sering karena salah satunya adalah akibat dari sedentary life. Jadi kita jarang bergerak, jarang berolahraga. Kemudian berat badan tubuh berlebih. Nah, sehingga penanganan yang utama adalah penurunan berat badan. Ya, jadi penurunan berat badan kira-kira 10% dari berat badan awal itu bisa menaikkan kemungkinan ovulasi menjadi 60%, sehingga sangat terlihat keuntungan dari penurunan berat badan ini. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Ya, jadi satu ini sebenarnya olahraga dan penurunan berat badan ini. Jadi kita harus bergerak. Kemudian yang ketiga baru kita memberikan obat-obatan, ya, memberikan obat-obatan ada nanti untuk induksi ovulasinya, kemudian ada obat-obatan istilahnya yang untuk menurunkan berat badan seperti itu ya, atau meningkatkan sensitivitas dari insulin seperti metformin seperti itu. Atau nanti kita juga kalau itu belum baik juga, kita step berikutnya adalah laparoskopi. Jadi secara prosedur pembedahan, tapi dengan pembedahan teropong dengan laparoskopi, kita akan melihat gambaran dari indung telurnya. Nah, kemudian kalau memang terbukti dia PCOS, nanti
kita akan melakukan namanya ovarian drilling. Jadi ada prosedurnya sehingga diharapkan dengan itu kemudian masalahnya bisa teratasi. Baik, ternyata memang ada obatnya ya dokter ya. Yeah. Nah, berarti ini berhubungan juga dok. Berarti kalau misalnya nih ada seseorang atau sobat si Bethesda mengalami kesulitan hamil karena ternyata diketahui PCOS, sudah diberikan terapi dan treatment seperti itu, apakah masih bisa hamil dokter? Untuk bisa hamil memang memerlukan memerlukan penanganan yang detail dan kompleks juga, ya, karena per pasien itu akan berbeda-beda dan dari konsensus dari penata laksanaan kan selalu update. Nah, memang kalau dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terjadi, yang sudah dipublikasikan di jurnal juga, memang pasien-pasien bisa hamil, tetapi ada pengobatan yang harus dilalui. Jadi ada prosedur pengobatan yang harus dilalui secara spesifik dan ada jangka waktunya, ya, kapan pengobatan ini diminum, kemudian setelah itu ada tindakan apa lagi yang dilakukan sehingga pasien bisa hamil. Setelah hamil pun masih ada tindak lanjutnya, harus ada maintenance-nya sehingga bisa lahir bayi atau janinnya dalam kondisi yang bagus juga. Baik, jadi tetap ada harapan ya dokter ya. Iya, tetap ada harapan. Tetap ada harapan, tetap bisa ya dokter ya, optimis pasti bisa, asalkan tadi itu jadi memang harus ditangani sejak dini seperti itu. Betul. Jadi sobat Zat Bethesda, apabila ada keluhan terkait fertilitas atau kesuburan, bisa konsultasi. Karena tadi seperti yang dikatakan dokter Ade itu masing-masing orang berbeda ya dokter ya. Berbeda. Jadi memang unik ya dokter ya. Keluhannya tidak semuanya PCOS, tapi mungkin ada penyebab-penyebab lain yang perlu ditelusuri seperti itu. Baik dokter, berarti untuk PCOS sendiri ini kira-kira dokter ada nggak kita sebagai, apalagi yang masih muda dokter, pencegahannya? Misalnya nih dokter, apakah kita tidak boleh mengkonsumsi makanan tertentu atau justru malah ada makanan tertentu yang harus kita perbanyak konsumsinya seperti itu dokter? Monggo silakan. Yang namanya usaha tetap harus kita lakukan ya untuk pencegahan paling paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah hidup sehat. Ya, seperti saya sampaikan di awal di bagian penanganan tadi, bahwa modifikasi gaya hidup ketika kita hidup sehat, kemudian makan yang rendah kalori. Jadi jangan yang tinggi kalori terus. Kita kan makanan Indonesia itu mesti berlemak dan tinggi kalori ya. Jadi makanan kita, ya istilahnya kita diet yang bagus, kemudian aktivitas fisik, kemudian olahraga, itu diharapkan bisa untuk menjadi pencegahan terhadap PCOS. Ya. Nah, yang agak susah memang kalau terkait dengan salah satu faktor risiko atau salah satu penyebabnya, kan dia faktornya genetis. Nah, yang ini yang kita tidak bisa melakukan pencegahan. Tapi ada faktor genetis ya ternyata ya dokter? Ada faktor genetisnya, sehingga kita bisa berupaya untuk melakukan pencegahan, tapi kok dok saya sudah olahraga, sudah hidup sehat, kok saya tetap terkena PCOS? Nah, karena ternyata sudah ada penelitiannya bahwa faktor genetik juga berperan penting di sini. Tapi jangan khawatir, tetap kita harus optimis untuk hidup sehat. Baik, seperti dokter. itu. Jadi masih ternyata cukup mudah ya dokter ya. Kalau kita lihat ternyata memang cukup mudah untuk mengatur gaya hidup sehat sehingga bisa penyakit-penyakit itu tidak hanya PCOS, yang lain juga bisa turun resikonya seperti itu. Kita harapkan demikian. Baik, mungkin dokter untuk penutup, dokter Ade mungkin bisa memberikan pesan-pesan kepada sobat Zat Bethesda mungkin terkait pandemi ini dokter. Pasti banyak nih dok, kalau misalnya ada suatu keluhan, mungkin tidak hanya untuk PCOS dokter, keluhan apapun terkait dengan kebidanan dan kandungan yang jadi takut dokter untuk periksa, karena pandemi ini takut kalau ke rumah sakit. Mungkin dokter bisa memberikan pesan-pesan untuk sobat Zat Bethesda. Dari pengalaman saya selama pandemi ini, ada satu keluhan yang termasuk sering disampaikan oleh penderita, ya, oleh pasien, yaitu gangguan menstruasi. Sering sekali kalau terutama masa pandemi ini pasien-pasien mengalami gangguan menstruasi, tetapi kemudian mereka jadi takut untuk periksa karena apakah rumah sakit aman. Jadi setelah sekian lama baru memberanikan diri untuk periksa. Nah, jadi kalau saya boleh berpesan, jangan mengacuhkan gejala atau keluhan sesedikit mungkin. Jika memang ada sesuatu yang tidak seperti biasanya, seperti tadi kalau dalam hal kandungan ya, saya biasanya menstruasi 1 bulan sekali, kok ini kok menjadi 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, berarti sudah berbeda dari kebiasaan normalnya. Monggo segera diperiksakan saja.
untuk ya, jadi pencegahannya. ya tidak takut ya dok, karena rumah sakit itu juga menerapkan protokol kesehatan Protokol yang kesehatan, ketat. betul. Baik, nah, terima kasih banyak dokter Ade atas waktunya. Kita sudah diberikan banyak sekali ilmu mengenai PCOS, mengenai apabila sulit hamil, bagaimana cara kita mengatasinya. Nah, Sobat Bethesda, apabila masih banyak yang ingin ditanyakan, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Bethesda, bertemu dengan dokter Ade dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan lainnya. Juga jangan lupa bagikan informasi ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, atau siapapun yang membutuhkan informasi mengenai hal ini. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika dan saya Dr. Ade Setiagra, spesialis obstetri ginekologi. Iya, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Talk BTS episode selanjutnya, tentunya dengan materi yang tidak kalah menarik. Dan jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. Sampai jumpa.